Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi pemirsa Opini untuk ngobrol dengan tema hari ini, berorganisasi itu asyik, dengan Mas Irawan ya, yang sangat aktif sekali di berbagai macam organisasi dan juga selaku bagian pendiri dari Yayasan Dangau Datuk yang merupakan sekolah SMK gratis, semuanya ditanggung oleh Yayasan Dangau Datuk. Oke, kita ngobrol lagi Mas Irawan. Ya. Organisasi banyak yang diikuti. Ngomong-ngomong soal jadwal tadi, gimana seorang Irawan ini mengatur jadwalnya? Otomatis kadang kan organisasi itu hari ini kita rapat, tahu-tahu yang satu lagi juga bahas nanti jam sekian rapat, jadwalnya bentrok. Gimana menyiasati itu? Jadi pertama untuk hal-hal seperti itu kita ambil ya, kalau dibilang itu tidak bermanfaat, manfaat semua ya. Nah, untuk mengatasi itu ya saya menimbang dulu yang mana yang harus diutamakan. Oke. Ya, karena seperti saya juga kan lebih fokusnya di dalam, gitu kan, di yayasan. Saya harus memprioritaskan dulu anak-anak ini. Nah, gitu. Kemudian baru saya keluar. Di luar ini yang mana dulu? Ibaratnya yang ketika eksekusinya yang lebih cepat. Ibaratnya gimana ya? Ini lebih harus didulukan. Nah, itu yang saya mencari yang memang benar-benar urgent ya, gitu. yang begitu. Nah, selain itu ya tetap kita komunikasi dengan hal-hal yang sudah kita susun di awal gitu. Oke. Berarti tipsnya adalah memilah-milah dulu Iya, nih. memilah-milah dulu. Mana nih yang lebih urgent, lebih penting. Bukan begitu. berarti semuanya tidak penting Iya, gitu ya. bukan semua tidak penting. Nah, kalau di kendala cuaca untuk berorganisasi, cuaca mempengaruhi nggak, Mas? Ya, mempengaruhi gitu ya, tetap mempengaruhi. Tapi kalau memang sudah urgent ya tetap kita gas gitu kan, apapun resikonya gitu, apapun keadaannya gitu kan ya. Karena kepentingan orang banyak. Benar. Ya, kalau saya misalnya masuk ke TVRI gitu kan, ini penting karena kita akan ngasih ilmu dengan buat orang banyak. Oke. Gitu. Hujan, badai, panas, tetap. dimanapun harus gas. Harus digas. Pokoknya harus selalu memberikan informasi dan juga ilmu-ilmu kepada masyarakat. Ya. Nah, seperti kita sekarang nih, Mas Irawan, kita juga akan memberikan informasi untuk pemirsa TVRI Bengkulu untuk perakiraan cuaca untuk hari ini di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu. Seperti apa perakiraan cuacanya hari ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, itu dia tadi untuk pemirsa Opini perakiraan cuaca hari ini. Jadi untuk Anda, ada baiknya sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini, kita untuk menyaksikan, melihat seperti apa sih perakiraan cuaca hari ini agar jangan sampai nanti cuaca menjadi kendala kita dalam beraktivitas. Sama seperti Mas Irawan yang apapun cuacanya, aktivitasnya tetap harus dijalankan ya. Organisasi padat, terus juga rencana-rencananya sudah disusun dari sedemikian rupa, sudah dari jangka waktu yang sudah sangat lama. Nah, kalau untuk Mas Irawan sendiri, untuk Dangau Datuk ini kan berarti sudah 2019 sampai sekarang. Iya, sudah dua angkatan yang lulus gitu. Iya, ini mau ketiganya ini. Oh, ini mau ketiga. Oh ya benar ya, berarti sesaat lagi juga mau ujian akhir gitu. Oke. Nah, selama ini berorganisasi, hal-hal yang paling membuat Mas Irawan ini jenuh
Apa itu, Mas? Yang membuat saya jenuh itu apa ya? Eh, Mungkin ya berhubungan dengan kata-kata dana itu mungkin. Oke. Iya itu. Benar. Satu organisasi kan juga pasti butuh dana gitu. Iya. Kata dana itu yang membuat saya jenuh kalau di organisasi skala mahasiswa. Ya itu cuman itu ya. Kalau yang di organisasi yang udah ke masyarakat udah tinggi nggak lagi gitu kan. Karena kita memberikan pengarahan, pengajaran itu sangat sulit gitu kan untuk mereka membuat kegiatan. Nah itu jadi berhubungan dengan dana itu membuat saya ya itu kenapa begitu sulit padahal itu sangat mudah apabila kita mau bergerak gitu kan ya. Salah satunya yang menurut saya saat ini adalah wirausaha itulah yang membuat organisasi atau perorangan itu bisa hidup. Iya, karena saya itu kan berlatar dari Danau Datu itu memang nggak punya kami itu. Makanya saat ini untuk mengatasi itu cuma wirausaha. Jadi untuk anak-anak kami yang bisa saat ini mereka alhamdulillah gitu bisa mandiri itu wirausaha salah satunya. Mereka beternak, mereka bertanam, mereka berbisnis jualan bersama pembina-pembinanya. Itu ya itu makanya ini sekelas mahasiswa kok nggak bisa gitu kan. Betul. Nah itu makanya perlu dipertanyakan ini keorganisasiannya ini gimana gitu kan. Nah itu. Berarti sebagai seorang yang ingin terjun ke dunia organisasi, kita juga harus bisa menjadi seorang wirausaha juga. Wirausaha. Karena untuk menjalankan roda organisasi ini tadi. Benar itu. Jadi kita nggak selalu mempertanyakan ini bagaimana bensin saya gitu kan. Ini bagaimana nanti saya melakukan ini, gimana pas kita mau nyewa ini dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dari situ kita udah bisa mandiri lah gitu menurut aku. Nah yang membuat asik organisasi yang sudah ditekuni sama Mas Irawan, sudah pernah kemana aja Mas Irawan? Ya saya belum pernah kalau keluar saya enggak ya karena kemarin itu ada tapi jadwal saya banyak di sini gitu kan lebih utama di sini. Ya banyaknya di Bengkulu inilah. Nah, jadi paling keliling ke provinsi gitu kan, di provinsi ke kabupaten-kabupaten. Saya lebih banyak mengajar sih kalau di mengajar. Kalau di GP Ansor itu ya biasa organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan kayak keagamaan. Nah, kalau untuk keliling-keliling itu saya lebih banyak ke pelestarian budaya. Ke pelestarian budaya. Ya, saya itu punya komunitas namanya Kaganga Pusaka Kita. Kaganga Pusaka Kita. Ini organisasi yang bergerak di bidang pelestarian budaya. Ya, pelestarian budaya. Khususnya ada satu namanya budaya khusus atau sejarah khusus yang dipilih atau seluruhnya? Seluruhnya. Yang pertama yang memang belum diangkat dari masyarakat itu. Ya banyak tradisi lisan yang saat ini kita geluti gitu kan dari mungkin kuliner gitu kan, lebih banyak ke kuliner sih. Termasuk juga bangunan-bangunan sejarah juga. Iya, bangunan sejarah, kemudian peralatan-peralatan tradisional gitu. Nah, sejauh ini nih yang sudah didatangi Mas Irawan yang paling benar-benar wah ini ternyata budayanya sangat unik sekali, terutama yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya, sejauh ini Bengkulu Selatan sih sebenarnya. Ya, yang paling sering gitu kan, karena di situ ada satu suku namanya suku Ulu Pasmah ya, suku Pasmah. Ulu Pasmah, ya. Pasmah itu. Jadi mereka banyak tradisi-tradisi yang membuat saya ini berbeda dari yang lain gitu kan. Jadi mulai dari tradisi mereka dalam pernikahan, kemudian undangan, kemudian peralatan-peralatan dan sebagainya, tradisi masyarakat itu yang unik menurut saya gitu kan. Salah satunya kalau di Bengkulu Selatan itu ada Mangkaluar. Nah, yaitu salah satu yang sudah kita geluti gitu kemarin itu akan kita teliti. Jadi bahwasanya kalau dulu itu orang itu kerjasama dalam pernikahan. Nah, jadi kalau orang di sana itu untuk kerjasama dalam bagian konsumsi gitu. Jadi datang saya, misalnya ada tetangga saya itu yang hajatan gitu kan. Jadi tamu-tamu yang punya hajat itu diundang ke rumahnya untuk makan dulu. Nah itu, ya. Dan menunya pun di sana menurut saya masih sangat kuno gitu, yang lama gitu, ibaratnya umbut, tahu umbut. Dari ini ya
bambu? Bukan. Itu rebung. Heeh. Ya, jadi umbut itu kalau di situ bukan umbut sawit apa umbut kelapa, tapi umbut rotan. Oke. Yang dimana rotan itu sendiri sudah sangat langka. Benar. Sekali. Nah, di situ kami tergerak juga untuk pembudidayaan. Oh, ya, oke. waktu itu. Jadi ya hal yang sudah langka itu kita angkat kembali gitu. Oke, dan akhirnya nanti juga akan memberikan sisi ekonomi juga Iya, untuk warga setempat gitu. Iya, ya pertama kami hanya meneliti Mangkeluar, ternyata di bagian situ ada hal-hal yang harus kami angkat lagi. Ya mulai dari peralatan, kemudian pelestarian Masakan, kulinernya. masakannya, di mana ikan yang digunakan ikan mungkus. Oke. Di mana kita tahu ikan mungkus hidup di air deras. Benar. Nah, sekarang itu sudah langka karena banyaknya orang yang melanggar aturan, tidak boleh menyetrum, dia menyetrum, tidak boleh meracun, dia meracun. Oke, Nah, jadi di situ baik. kami kolaborasi juga dengan dinas perikanan. Oke. Gitu. Jadi menyebar seperti itu, mengalir seperti itu. Gitu. Oke, kalau gitu Mas Irawan, kita jedah lagi untuk obrolan kita, dan pemirsa Opini tentunya kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.